Selamat sore dan selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dengan kami dari Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Terima kasih dan welcome to join us for this very special event. Dan pada sore dan malam hari ini, karena kami dari berbagai tempat di berbagai state di Amerika, jadi berbeda waktu. Saya dari San Francisco, ada teman-teman juga yang dari New York, dari Scranton, dari Atlanta, maupun dari tempat-tempat lain. Selamat datang dan terima kasih udah join our event this very time. Kita akan mulai acara kita pada sore hari ini, malam hari ini. Mari kita bersama-sama dari tempat masing-masing, kita akan menyanyikan 2 lagu pujian. Pertama adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan, dan kita akan lanjut dengan Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kita percaya kalau kita semua dipanggil dengan panggilan spesial, dan Tuhan kita amat sangat baik. Jadi mari bersama-sama kita katakan kepada Dia, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan sungguh amat sangat baik. Dia begitu mencintai Anda dan saya. Kemana lagi kita bisa berlari dari hadapan Dia? Dia yang Maha Tahu. Dia yang Maha Mengerti. Dia yang mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Dia yang memanggil Anda dan saya untuk lebih dekat dengan Dia. Tidak ada tempat kita lari, Dia akan selalu mencari kita, karena Dia adalah cinta. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari, mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu
kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bahwa kami terus dekat dengan Engkau, Tuhan. Dekat dengan hati-Mu selalu, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bahwa kami terus mendekat padamu, Tuhan, dalam setiap langkah dalam kehidupan kami. Agar kami selalu setia kepadamu, Tuhan. Karena Engkau setia kepada kami. Mari kita buka acara kita pada sore dan malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab Engkau boleh berkenan mengumpulkan kami bersama di tempat ini pada saat ini Bapa. Biarpun hanya dengan Zoom, dengan teknologi yang Engkau sudah boleh ciptakan Bapa untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih boleh bertemu dengan semua teman-teman yang berada di seluruh Amerika pada saat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biarlah Kau boleh curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Urapi kami satu demi satu yang hadir di tempat ini, Bapa. Agar kami boleh saling belajar, saling menguatkan. Terutama belajar tentang panggilan kami. Apa yang Engkau ingin kami kerjakan, Bapa. Apa yang Engkau ingin kami lakukan untuk Engkau dan untuk sesama kami, Bapa. Bapa, biarlah Kau boleh buka hati kami, agar hati kami boleh menjadi ladang yang subur, tanah-tanah yang gembur, Bapa, agar benih firman-Mu, benih sharing pada sore dan malam hari ini, sungguh boleh berkembang dalam hidup kami, Bapa, dan boleh menguatkan kami dalam hidup harian, panggilan harian kami, sepanjang waktu dalam hidup ini, Bapa. Dan biarlah Kau boleh urapi dan Kau boleh berkati Suster Lia dan Romo Sony yang akan sharing pada malam hari ini, Bapa. Biarlah Kau boleh urapi mereka, agar segala sesuatu yang mereka boleh sharingkan, Bapa, boleh berkenan kepadamu dan boleh membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Semua doa ini, semua doa kami, acara kami, dari awal hingga akhir ini kami persembahkan kepadamu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu semata. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada
sore dan malam hari ini kami berkesempatan untuk mengundang Suster Lia dan Romo Sony, dan terima kasih Suster Lia dan Romo Sony yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kami di sini. Sebelumnya kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang boleh Suster dan Romo berikan kepada kami. Suster Aprilia Untarto, SSPS, dan Romo Edmundus Sony de Klas. Dan keduanya berasal dari Upton, Iowa. Saya ingin Romo dan Suster silakan memperkenalkan diri Romo dan Suster kepada kita yang hadir di sini. Ini nih, kita udah lama di Amerika, tapi kita nggak pernah dengar Suster Lia, kita juga nggak pernah dengar Romo Sony, terus terang. Saya dari San Francisco, dari West Coast, saya tidak pernah mendengar nama kalian berdua nih. Jadi, tolong memperkenalkan diri ke kita-kita yang hadir pada sore hari ini. Dari mana kalian berasal, dan ordo apa, dan panggilan di sini bertugas sebagai apa. Silakan Romo dan Suster. Baik, selamat sore, selamat malam semua. Selamat sore, selamat malam Romo. Bisa dengar suara kami ya? Bisa. Oke, baik ya. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini untuk Suster Lia, dan Suster Lia undang saya juga. Jadi saya dan Suster Lia berkesempatan untuk memenuhi undangan kalian pada kesempatan ini, bisa join bersama dalam persekutuan doa pada kesempatan ini. Baik, nama lengkap saya tadi sudah disebut, nama saya Edmundus Sony de Klas. Saya aslinya dari Florence. Saya anggota dari Serikat Sabda Allah atau SPD. Saya bertugas di Iowa ini sudah 7 tahun di sini. Dan di Iowa saya bekerja sebagai pembina di seminari. Jadi kami sekarang berada di seminari kami, sekolah kami, namanya Divine Word College. Ya, saya sendiri memang kurang tenar. Tapi pada tempat ini mungkin ada yang sudah mulai kenal saya, terima kasih. Jadi saya ditabiskan tahun 2005, kemudian saya menjadi misionaris di Afrika, di negara namanya Angola, selama 6 tahun. Kemudian setelah 6 tahun bekerja, saya dipanggil kembali ke sini. Jadi saya tabiskan di sini. Saya datang sebagai frater tahun 99, lalu lanjutkan teologi saya di Chicago, di sekolah namanya Catholic Theological Union atau CTU. Lalu ditabiskan 2005, kemudian bertugas sebagai misionaris di Angola selama 6 tahun. Kemudian tahun 2013 saya dipanggil kembali di sini ke Amerika. Saya ditempatkan sebagai pembina di sekolah kami di sini. Saya menangani kelompok yang namanya pre-novice. Jadi mereka itu adalah tahun terakhir dalam jenjang pendidikan di college kami ini. Jadi setelah mereka tamat dari sini, mereka akan pergi ke novisiat. Jadi tugas saya adalah untuk mendampingi mereka selama 1 tahun. Begitu. Sekian perkenalan lu, Suster. Saya Suster Aprilia atau yang biasa dipanggil Lia. Saya datang ke sini tahun 2006, memasuki masa formasi dengan Holy Spirit Missionary Sister. Jadi kalau di Indonesia itu Suster Misi Abdi Allah Roh Kudus. Kalau yang dari Surabaya mungkin tahu ya, kita yang punya RKZ sama yang punya Santa Agnes, sekolah Santa Agnes. Lalu kenapa kok jarang nongol? Memang saya jarang nongol di KKI karena sibuk. Saya sempat dikirim ke Santiago, Chile, dan juga di Filipina. Lalu tahun 2016 kembali ke sini untuk kekal. Setelah itu saya ditugaskan di sini sebagai promotor panggilan. Dan sejak 2016 saya tinggal di kota kecil ini yang namanya Epworth, Iowa, sekitar 3,5 jam dari Chicago. Saya cuma mau acknowledge itu ada Ibu Marwanti, guru SD saya. Terima kasih. Sama tante saya, Tante Harti.
dari Kanada, Toronto. Itu yang saya lihat. Iya. Hello, hello. Oke, apa lagi? Kayaknya itu aja. Ya, terima kasih Suster Lia dan Romo Sony. Terima Dan kasih. ya, terima kasih. At least sekarang kita udah kenalan loh, Romo dan Suster. Dan ada beberapa yang familiar untuk saya seperti di Atlanta, mungkin di Kanada, saya lihat muka-muka di sini. Ada beberapa yang mungkin saya kenal juga. Salam untuk semua yang kenal. Dan salam untuk mereka yang belum kenal, yang wajahnya muncul di sini atau maupun yang behind the scene. Salam untuk semua. Iya, terima kasih. Dan tema pada malam hari ini adalah panggilan Tuhan. Bagaimana menjawab panggilan Tuhan dalam situasi aktual. Gimana tuh, Romo dan Suster? Gimana menjawab panggilan Tuhan dalam situasi aktual? Baik, ya. Sebelum kita menjawab itu tema itu sedikit latar belakang ya. Karena waktu Suster Aprilia, saya ini sebetulnya diundang dari Suster Aprilia. Suster Lia yang undang saya. Jadi kita berdiskusi kira tema apa sih yang cocok. Nah, kita berpikir tentang mungkin panggilan juga baik ya. Karena begini, bahwa mungkin secara general, secara umum, kita mungkin mengerti bahwa panggilan itu hanya untuk pastor, untuk suster, untuk bruder, untuk seminari. Tapi sebetulnya panggilan itu untuk semua ya. Jadi kita semua sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil oleh Tuhan ya. Jadi kita semua sebetulnya dipanggil untuk menghidupi iman kita itu dalam situasi hidup kita setiap hari. Karena itu saya dengan Suster Aprilia berpikir baik kita mungkin angkat lagi tema panggilan ini, bagaimana kita mendalami tema itu sendiri. Jadi kita bisa nanti mungkin melihat secara aktual bagaimana kita bisa menghubungkan situasi, misalnya kita hidup dalam situasi COVID-19 ini, atau misalnya situasi di mana kita lagi berhadapan dengan isu macam rasisme di dunia atau di internasional ataupun secara khusus di Amerika yang kita sedang alami ini. Jadi mungkin tema inilah yang menggerakkan hati kita untuk merefleksikan lebih jauh tentang menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, dan untuk membantu kita memahami panggilan itu, kami memilih bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Menurut kami bacaan ini sangat bagus karena ini cerita yang saya kira sangat mendalam kalau kita renungkan secara baik-baik ya. Jadi untuk kesempatan ini sebelum kita masuk dalam bacaan ini, saya yakin bahwa kita semua pasti mungkin sudah mendengar tentang orang kaya yang mengikuti Yesus kan. Cerita tentang bagaimana orang kaya mau mengikuti Kristus itu. Tapi sebelum kita masuk dalam kisah Injil ini, saya sedikit memberikan gambaran umum tentang teks kitab suci ini. Jadi teks ini diambil dari Injil Markus. Kalian pasti tahu bahwa Injil Markus itu Injil yang kedua dari 4 Injil kan. Injil Markus itu merupakan Injil yang terpendek. Dia cuma 16 bab, ya kan? Injil Matius ada 28 bab, Injil Lukas ada 24 bab, Injil Yohanes ada 21 bab. Sedangkan Injil Markus itu Injil yang sangat pendek, cuma 16 bab. Ya. Dan siapakah penulis Injil Markus itu? Namanya Markus sendiri, John Markus. Dia itu adalah salah satu pengikut Kristus. Dia bukan merupakan kelompok dari 12 itu. Tapi dia itu sangat dekat dengan Petrus. Jadi dalam kisah Injil Markus, kalau kita baca, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada seorang pemuda yang ketika mau, jadi sama-sama dengan kelompoknya Yesus, lalu waktu Yesus ditangkap, semua rasul pada berlari kan, lalu ada prajurit yang mau menangkap dia, tapi cuma pegang kainnya aja. Jadi dia lari tanpa pakaian. Dia lari dengan telanjang. Ya itu Injil Markus, itu penulis Injil Markus. Karena dia yang hadir waktu itu kan. Kemudian Markus ini dia juga sepertinya yang dekat dengan para rasul. Ibunya dia memiliki rumah di mana tempat Yesus makan perjamuan itu. Jadi rumahnya dipakai oleh Yesus dan murid-murid makan perjamuan. Lalu rumah yang sama, waktu Petrus
ada kisah waktu Petrus waktu di penjara, kemudian malaikat bantu dia untuk membuka pintu semua itu. Petrus tidak tahu lari kemana kan. Kemudian dia datang sebetulnya ke tempatnya Markus itu. Jadi Injil Markus ditulis berdasarkan pengalaman dari Petrus dengan Markus itu sendiri. Jadi Markus itu sebetulnya sangat dekat dengan Petrus. Dan Injil Markus sangat pendek karena dia hanya menulis yang inti-inti aja, to the point. Okay? Dan Injil Markus itu dia menggambarkan bahwa Yesus sebagai anak Allah. Itu penting bahwa dia menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan dia membagi Injil Markus itu ada dua bagian. Bagian Yesus di Galilea. Jadi Galilea itu bagian utara dari Israel. Dan yang keduanya adalah bagian di Yudea. Ya. Jadi Yesus memulai karya perutusannya di Galilea dengan mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Dan kalimat itu kita sering dengar waktu kita terima abu kan, kita dengar imam berkata bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu bagian pertama dari Injil Markus. Bagian keduanya adalah ministry atau pelayanan Yesus di Yudea, di bagian selatan. Di mana Yesus menjalani, kita bilang, misteri Paskah tadi. Penderitaan, wafat, disalibkan, kemudian dibangkitkan. Itu terjadi di Yudea. Nah, dalam perjalanan Yesus dari dari Galilea utara ke selatan itu, dia bertemu dengan begitu banyak orang. Dan dia sebetulnya dalam perjalanan itu, dia memanggil banyak orang juga untuk mengikuti dia. Jadi Markus menggambarkan begini, bahwa kita semua nih berjalan kepada kerajaan Allah. Yesus yang memanggil kita berjalan kepada kerajaan Allah. Yesus adalah jalan. He is the way. Yesus adalah jalan. Dan dia berjalan, memanggil orang-orang yang mungkin di luar jalan itu, untuk datang kepadanya, bersama-sama dengan dia, untuk berjalan kepada kerajaan Allah itu. Jadi he is the way. He called people out of the way, in order to come to the way, so that we come walk together on the way, in order to go to the reign of God, the kingdom of God. Okay? Jadi kira-kira itu begitu. Jadi Yesus itu dia on the way, dia dalam perjalanan, dia adalah jalan, dia memanggil kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kisah tentang orang kaya yang mengikuti Yesus ini adalah dalam kisah waktu Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea. Baik, saya kira itu inti dari titik pengantar tentang itu. Mungkin sekarang kita bisa mendengarkan tentang bacanya. Siapa baca? Ada baca? Grace, tolong di-unmute, Grace. Tolong di-unmute, Grace. Oke. Pembacaan dari kitab Markus bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih.
dari Injil yang baru kita dengar, kita juga bisa membayangkan kalau memang Yesus sedang berjalan bersama dengan pengikutnya. Sementara dia sedang berjalan, entah dari mana seseorang itu berlari-lari mendatangi dia dan bertelut. Dan sepertinya orang ini tuh pasti mengenal Yesus karena dari cara dia menyapa, guru yang baik, orang ini sepertinya juga belajar hukum Taurat ya. Dan dia mengerti dan memahami bahwa bahwa Tuhan itu sifatnya baik. Dan pertanyaan yang dia ajukan sangat menarik. Apa sih yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Dari sini kita bisa menangkap bahwa anak muda ini berpikir bahwa kehidupan kekal itu merupakan sesuatu yang dia itu bisa raih, yang datang dari dia sendiri, dan ini juga merupakan salah satu keberhasilan yang harus dia capai dalam hidupnya. Sedangkan panggilan Yesus itu memanggil itu tuh berdasarkan inisiatif dia, seperti Yesus juga pernah bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan dalam kehidupan kita juga seringkali kita juga sangat berambisi ya untuk menjadi kaya, menjadi sukses, dan terkenal. Setelah itu kita berpikir terus gitu, apa ya yang harus saya lakukan ya setelah pencapaian ini, apa yang harus saya capai lebih tinggi lagi. Anak muda ini memang sepertinya sudah mempunyai semuanya, bahkan juga anak muda ini sudah memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan menariknya juga bahwa Yesus itu selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dia itu hanya dengan memberikan perumpamaan. Yesus tidak pernah memberikan jawaban hitam dan putih, ya atau tidak, boleh atau tidak boleh. Contohnya, waktu orang-orang bertanya, siapa sih saudara-saudaraku? Yesus hanya memberikan sebuah perumpamaan. Dan orang harus menemukan jawabannya sendiri. Begitu juga waktu orang membawa wanita yang kedapatan berzina, Yesus tidak pernah bilang bahwa ya dia berdosa, oke, ayo kita lemparkan batu. Tetapi dia kembali bertanya, siapa yang merasa tidak berdosa boleh melemparkan batu ke orang ini, ke wanita ini. Dari reaksi Yesus ke anak muda ini juga sebenarnya sangat terlihat bahwa Yesus tahu anak muda ini tidak siap untuk menjawab panggilan dia. Mungkin di akhir nanti saya akan sharing sedikit tentang panggilan saya. Baik, jadi kita sudah mendengar bacaan, kemudian Suster Aprilia memberikan sedikit refleksi bagaimana tentang orang muda itu sendiri. Saya secara pribadi melihat bahwa kisah Injil tadi mengisahkan bahwa si orang kaya ini dia sepertinya gagal untuk mengikuti Tuhan. Padahal secara pribadi saya kagum dengan dia karena dia ini adalah orang yang baik ya. Baik di mata kita sebetulnya, karena dia sudah kaya, taat hukum lagi, lalu berpikir tentang kerajaan Allah sebetulnya. Bayangkan dari 10 perintah Allah itu, 6 perintah Allah itu dia sudah lakukan waktu dia sejak dari kecil. Itu hebat, bayangkan. Waktu dia dari kecil sudah lakukan itu. Dari 10 perintah Allah, karena ada Musa kasih 2 loh batu kan, yang 4 pertama itu kan untuk hubungan dengan Tuhan, yang berikut tentang manusia. Tapi bahwa dia sudah melakukan itu waktu dia masih muda. Jadi orangnya itu sangat taat hukum Taurat betulnya. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mengucapkan saksi dusta, dia tidak mengurangi hak orang lain, dan dia selalu menghormati orang tua. Jadi menurut standar orang Yahudi waktu itu, dan juga standar kita sekarang, dia adalah orang yang sangat baik. Tetapi, kata tetapi sangat penting ya. Itu sangat penting karena Yesus, waktu melihat dia, kan Yesus dengan penuh belas kasihan. Dan Yesus cuma satu saja kekuranganmu. Pergilah, jualah harta milikmu, bagi kepada orang miskin, dan datanglah ikut aku. Dia begitu sedih ya. Lalu Injil berkatakan dia karena hartanya banyak. Ya.
Padahal dia tuh orang baik, betul kita lihat. Orang baik. Cuma satu aja. Tapi satu itu penting. Dalam arti begini, bahwa Yesus mau bertanya pada dia, apakah dia itu mempunyai cinta? Tentunya itu. Apakah dia itu melaksanakan semua hukum Taurat itu dengan cintanya kepada sesama atau cinta kepada dirinya sendiri? Jadi dia itu orang bagus, tetapi relasi dia dengan Tuhan itu hanya bersifat pribadi. Jadi boleh dikatakan dia cuma privatisasi agama gitu. Jadi yang penting bahwa saya dengan Tuhan baik, dan orang lain ya saya tidak perlu gitu kan. Dan justru waktu itu Yesus menantang dia. Yesus menantang dia bahwa apa yang dia miliki itu, apakah dia juga bisa memberikan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini Yesus mengajak dia untuk men-sharingkan apa yang dia miliki. Padahal dia orang kaya, ya. Tentu dia bisa juga memberikan pada orang lain. Tapi itulah tantangan dia, bahwa dia merasa sedih. Kan hartanya banyak kan. Jadi dia itu sangat punya keterikatan dengan hartanya itu begitu tinggi daripada dengan orang lain. Padahal dia secara religius, standar orang Yahudi, dia sangat religius dan mengikuti semua aturan. Tapi kelihatannya dia mengikuti aturan itu hanya untuk pribadi dia saja, untuk dirinya sendiri. Tapi bukan dengan orang lain. Jadi dalam hal ini, Yesus mau mengajak dia bahwa relasi kita tuh bukan cuma yang vertikal, bukan dengan ke atas gitu, tapi juga harus horizontal juga. Ya, kita harus berpikir horizontal. Kadang-kadang kita sudah baik, kita bisa ke gereja, kita bisa ikut aturan semua ini, tapi apa kita juga mempunyai hati untuk orang lain tuh, men-sharingkan kepada orang lain itu, saya kira itu yang paling penting. Dan justru itulah sebetulnya ungkapan cinta kasih kan. Nah, kita ingat bahwa cinta kasih itu kan selalu membuat kita untuk berpikir tentang orang lain, bukan berpikir tentang diri sendiri. Itu bertolak belakang dengan ego kan. Kita berpikir tentang diri sendiri. Saya akan masuk surga, tapi saya tidak berpikir tentang orang lain kan. Itu bedanya tuh. Ya, kalau kita ingat bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan dunia pada penciptaan, dia bilang begini bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia kan, dipergunakan untuk manusia. Sedangkan manusia diciptakan untuk mencintai, saling mencintai. Nah, jadi manusia diciptakan untuk mencintai, mengasihi, sedangkan seluruh kekayaan alam ini diciptakan untuk digunakan. Tetapi sebaliknya, kadang-kadang seperti orang muda tadi, kita jatuh dalam keinginan kita lebih mencintai barang-barang kita miliki daripada memperhatikan orang lain. Jadi justru Yesus datang untuk membantu kita untuk mengubah cara pandang kita itu, seperti yang dia tunjukkan kepada orang muda yang kaya ini. Jadi situlah intinya bahwa begini, bahwa kita dalam perjalanan kita tidak bisa hanya melihat ke atas. Kita bahwa kita sudah baik, berdoa setiap hari, menganggap diri kita sudah suci, tapi kita juga punya mata yang terbuka untuk orang lain juga. Ya, jadi apa kita rela untuk membuka hati kita kepada orang lain? Dan itulah panggilan orang Kristen tuh di situ. Itulah inti ajaran Kristen. Yesus datang dan dia selalu mendekat pada semua orang tanpa kecuali. Orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalisasi, dipinggirkan, baik karena sakit atau karena status ekonomi, Yesus datang dan dekat dengan mereka. Yesus panggil mereka semua. Tapi bukan cuma orang miskin, dia juga mendekat orang kaya, termasuk Zakheus, dan orang kaya, dia juga mendekati semua orang itu. Ya, jadi Yesus itu betul-betul dekat pada semua orang. Cerita tentang tadi sister bilang tentang wanita kedapatan berzina itu. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Jadi begini. Maksudnya begini, bahwa ketika orang Yahudi mau melempari wanita itu dengan batu, Yesus bertanya kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama untuk melemparkan batu. Yesus mau menyelamatkan bukan cuma wanita, tapi Yesus menyelamatkan mereka juga. Bahwa dengan itu, mereka tidak berdosa juga kan, ya kan? Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Itulah sebetulnya Yesus. Ya. Dia memanggil kita semua orang. Memanggil kita untuk datang kepadanya. Jadi, contoh ya orang kaya ini mengajak kita kepada untuk melihat bagaimana kita membuka hati kita kepada orang lain. Mungkin saya bisa tambah sedikit, saya tambah. Baik ya. Ya, mungkin di sini saya mau sharing aja sedikit. Saya melihat ada kemiripan kehidupan saya sebelumnya dengan anak muda ini. Kalau dulu saya ini kalau orang bilang itu late vocation ya. Jadi saya masuk
masuk jadi suster itu memutuskan setelah saya berumur 33 tahun. Jadi saya sudah kerja sebagai profesional itu 11 tahun. Dan memang saya juga boleh bersaksi kalau saya itu lahir dari keluarga yang cukup perfeksionis, di mana accomplishment itu sangat penting buat kita. Jadi sukses, keberhasilan, nama, lalu promosi itu tuh penting gitu. Dan saya sendiri pun juga selalu bilang gitu bahwa saya tuh berdoa sih sebenarnya, kalau Tuhan memang mau panggil saya secara radikal, ya panggil saya, itu doa saya memang. Dan memang dari kecil, sejak umur 4 tahun itu, saya waktu umur 4 tahun, 5 tahun gitu, kalau ke gereja, saya tuh lihat satu suster itu kasih pengumuman di gereja. Di gereja itu pada akhir, terusnya saya itu langsung saya itu berpikir gitu, oh saya pengen jadi suster tuh, kayaknya kok menarik gitu loh. Tapi setelah itu saya berpikir, mungkin itu bukan jalan saya ya, walaupun itu terus ada di kepala saya. Dan akhirnya waktu saya lulus SMA, saya tanya, boleh nggak jadi suster nih, pengen jadi suster. Orang tua memang nggak kasih karena suruh sekolah dulu. Setelah sekolah, orang tua bilang, ya sekarang kalau mau ini mau pengalaman, mau cari pengalaman, cari aja pengalaman dulu gitu. Nah setelah saya kerja, menikmati hasil pekerjaan gitu kok kayaknya sayang juga ya. Tapi terus terang dari situ itu saya merasakan kekosongan gitu, bahwa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak pas gitu. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk masuk pada umur 33 tahun. Setelah masa-masa saya di pembinaan, saya lebih mengenal kembali apa sih artinya itu panggilan hidup saya. Ternyata saya menyadari bahwa Tuhan itu panggil saya itu bukan karena kesuksesan saya, bukan karena keberhasilan saya, tetapi Tuhan itu panggil saya itu supaya saya itu setia. Dan itu yang saya rasakan berkat Tuhan itu sampai sekarang, kalau saya boleh bersaksi, bahwa hidup saya itu adalah sebuah berkat. Dan Tuhan itu panggil saya untuk membagikan berkat itu sebagai suster misi. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang, walaupun teman-teman dulu saya tinggal di Singapura itu lama, saya kerja di Singapura itu 7 tahun ya. Jadi teman-teman saya itu pada istilahnya mereka pada bilang begini, palinglah cuma 3 bulan, palinglah cuma 6 bulan. Yang paling lama itu bilang, oke deh, gua kasih lu 2 tahun, pasti lu balik katanya gitu. Tapi sekarang ternyata saya sudah berapa tahun ya? 14 tahun. Ya memang sih perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan panggilan itu tidak mudah. Karena itu doa saya itu selalu Tuhan kasih saya kekuatan dan kasih saya berkat supaya saya itu tetap setia. Itu. Oke. Baik, kalau tentang panggilan, mungkin saya juga bisa cerita sedikit tentang panggilan saya. Saya boleh katakan bahwa panggilan saya itu sangat natural. Kalau suster ini kan sudah boleh kata late vocation. Kalau saya itu dari kecil vocation. Karena begini, jadi kita lahir di Flores. Di Flores kan umumnya Katolik semua. Bapak saya dulu guru, tapi aktif di gereja. Bapak saya itu kayak ketua dewan gereja gitu ya, ketua dewan dalam gereja, dari council presiden gitu. Jadi punya hubungan sangat dekat dengan pastor, suster, misionaris, pastor-pastor mereka yang dari Eropa atau dari Amerika yang kerja di Flores itu. Jadi sering datang ke rumah kami kan. Jadi kami selalu berkenalan dengan mereka. Saya ingat masih sangat baik kalau waktu kecil, kalau pastor datang ke rumah itu biasanya orang tua siapkan makanan enak untuk pastor. Dan setelah kita itu, waktu mau pergi, kita semua itu berlutut, lalu pastor beri berkat gitu kan. Lalu kadang-kadang pastor itu bertanya, ini siapa yang mau jadi pastor? Kita mau jadi imam. Saya ingat bapak saya, mama saya bilang ini Sony ini. Nggak tahu, mungkin karena saya dulu agak sedikit baik dan penurut, taat, sehingga mungkin bisa jadi pastor gini. Tapi saya juga senang dalam hatinya. Jadi setelah SD, SMP, saya masuk SMA Seminari. SMA Seminari tidak jauh dari rumah kami, cuma sekitar 2 km aja. Jadi ya dekat aja sebetulnya. Setelah masuk SMA Seminari di Hokeng, di Flores, sekarang mau pilih, mau jadi imam projo atau mau jadi imam misionaris. Saya sih sangat tertarik dengan
pastor-pastor misionaris bule itu, karena saya kagum dengan mereka. Bayangkan mereka ini datang dari negara yang sudah maju, kerja di Flores waktu 20-30 tahun lalu, sangat ke belakang Flores waktu itu. Tapi bahwa mereka tuh bekerja dengan penuh pengabdian. Mereka mengorbankan seluruh diri mereka. Ya, baik secara finansial maupun mereka punya pribadi sendiri ya. Jadi sangat setia dalam kesucian, dalam dekat dengan umat, saya sangat kagum mereka. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk menjadi seperti mereka. Jadi saya ingat waktu saya mau sampaikan kepada orang tua, terutama mama saya mau jadi misionaris gitu. Mama saya takut karena saya kan anak bungsu, dia bilang, sebagai jadi projo aja, dari dekat sini aja kan. Jadi misionaris dibuang jauh-jauh begitu. Tapi saya tertarik mau jadi misionaris. Jadi setelah tamat SMA seminari, saya pilih jadi studi masuk novisiat. Kemudian studi filsafat saya di Ledalero di Flores. Lalu 4 tahun kemudian saya dikirim ke sini untuk belajar bahasa Inggris di sini. Lalu lanjutkan teologi saya di Chicago. Lalu ditabiskan jadi imam. Saya waktu itu berpikir, saya mau bekerja di mana nih? Saya memang dari kecil itu ingin saya untuk bekerja di Afrika. Ya, karena saya sangat tertarik dengan Afrika. Pingin jadi melayani orang-orang kecil gitu. Kita lihat di televisi atau di foto gitu, sangat tertarik untuk melayani mereka. Jadi waktu saya melamar ke Afrika, banyak orang heran juga kan. Kenapa sudah di Amerika gini, kok kenapa mau pilih ke Afrika gitu kan. Tapi ya itu, saya ingin cari pengalaman, juga ingin seperti para pastor dari Eropa yang datang ke Flores, kita juga bisa ke tempat lain gitu. Jadi saya memutuskan untuk pilih di Angola. Waktu itu Angola lagi masa-masa perang waktu itu. Dan waktu itu ada Ebola juga waktu saya ke sana tuh. Tapi ya bahwa saya bersyukur bahwa semua itu kebaikan Tuhan. Karena itu saya punya moto, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik tidak berarti bahwa kita tidak punya kesulitan, setiap tantangan, tapi bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap situasi hidup kita. Yaitu saya punya pilihan bahwa hidup kita itu dari kebaikan Tuhan. Dan dari kebaikan Tuhan kita juga membagikan kebaikan Tuhan untuk orang lain. Itu sebetulnya memotivasi panggilan saya sendiri. Dan setelah sebetulnya banyak pengalaman saya di Angola, tapi nanti akan cerita tentang pelan. Tapi bahwa saya bersyukur bahwa saya bisa bersama dengan orang-orang kecil di Angola, belajar dari mereka sendiri juga. Saya ingat satu pengalaman waktu pertama kali saya di sana, setelah belajar bahasa Portugis, saya ditempatkan di pedalaman cukup jauh. Lalu saya berkunjung pada satu stasi. Stasi itu sekitar 150 kilo. Itu paling jauh sudah. Tapi dengan kendaraan sekitar 8 jam. Karena jalannya jelek ya. Jadi sepanjang jalan sedikit komplain dengan ada katekis yang kenapa mereka tinggal jauh-jauh sekali. Harus lewat di sungai, harus berjalan berbatu-batuan. Tetapi kita sore gitu saya naik masuk ke kampung itu. Saya dengar orang semua keluar dari kampung, mereka menyanyi dan menari. Menyanyi menari begitu senang. Datang depan mobil gitu, saya sangat terharu sekali. Saya bilang, aduh, semua kecapean saya hilang. Saya melihat Tuhan itu senantiasa hadir dalam diri mereka juga. Jadi menjadi misionaris bukan hanya bahwa kita memberi, tapi kita juga menerima dari orang lain. Dan Tuhan itu baik bersama mereka juga. Itu yang saya rasa bahwa itu adalah satu bagian panggilan. Kita membagikan, kita bergembira bersama orang lain. Ya. Jika ada sharing atau ya. Ya, baik ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada mau sharing tambahan tentang ini atau begini, oh ya, sebelum saya kasih kesempatan untuk sharing, mungkin kita juga menceritakan bagaimana pengalaman kita untuk menanggapi situasi COVID-19 atau mungkin rasisme ini kan, itu kan mungkin lebih aktual kan. Saya bisa cerita kasih gambaran kami di sini. Waktu awal-awal COVID itu kami memang agak tertutup karena kami berpikir bahwa harus hati-hati aja karena kita banyak gitu. Jadi kita sudah mempunyai plan bagaimana kalau seandainya terjadi, ruang-ruang mana harus dipersiapkan untuk anak-anak yang mungkin yang terinfeksi itu. Jadi kami memiliki beberapa pertemuan untuk persiapan semua itu. Tapi syukur bahwa tidak ada yang kena. Jadi kami bersyukur bahwa kami mempunyai persiapan itu. Tapi direktur kami, presiden kami, dia juga memotivasi kami. Bagaimana kita bisa misalnya memberikan perhatian pada perawat, dokter yang mereka semua pekerja sosial dari yang berjuang untuk membantu orang-orang yang sakit. Jadi kami juga tulis kartu, lalu kami membantu membuat mask untuk bagi kepada masyarakat di sekitar kami ini. Paling kurang kami menunjukkan perhatian kami. Juga banyak thank you card kami kirim ke rumah sakit. Jadi
bahwa kami juga walaupun kita tidak berbicara langsung dengan mereka, tapi secara spiritual kami juga ada bersama mereka. Juga kami juga menambah doa adorasi kami. Sebelum cuma satu sekali seminggu, kami tambah setiap hari gitu. Kami berdoa terus untuk bagi semua mereka yang menderita, bagi semua mereka yang bertugas untuk menangani COVID-19. Jadi keterlibatan kami merasa bahwa apa yang kami miliki kita bisa membagikan itu. Kalau buat saya sebagai promotor panggilan itu di sini tuntutannya kita itu di jalan 70%, 80% dalam setahun itu kita harus di jalan. Sedangkan saya itu sudah lockdown di sini itu dari bulan Maret. Nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa jalan kan, sudah pasti. Akhirnya kita menggunakan sosial media untuk promosi, dan promosi kita bukan hanya promosi ya, tapi kita juga lewat doa. Kayak saya misalkan dengan calon-calon saya itu ada yang waktu itu bapaknya mau meninggal, kita persembahkan misa itu online untuk keluarganya itu selama 3 hari. Itu kita buat itu. Lalu juga saya aktif sekali untuk omong tentang panggilan itu setiap hari Kamis jam 11 pagi waktu Central Time. Jadi jam 12 waktu Eastern, jam 9 itu waktu California ya. Itu kita omong dari kalau nggak salah dari Maret tanggal 25 itu kita selalu ada acara. Dan di situ kita berusaha untuk share dengan orang-orang tentang panggilan, juga tentang kongregasi kita. Dan selain itu juga saya juga mulai untuk Justice and Peace, di mana kita juga setiap hari Selasa itu jam 10, either kita ada doa atau ada diskusi, itu saya juga terlibat di situ ya. Dan terus terang dari sisi pandemik ini, kalau ada orang-orang yang komplain, tapi juga kalau buat saya juga bersyukur karena 70% di jalan itu capek sekali. Dan saya bilang ini waktu saya untuk memang istirahat ya, nggak nyetir ya. Mobil saya itu 2 tahun itu 100.000 miles. Itu hanya dalam 2 tahun. Jadinya memang ini juga ada waktu istirahat juga, tapi juga buat saya dipanggil juga untuk berkreasi, untuk jadi kreatif ya. Kita tuh harus ngapain gitu. Kita kan nggak bisa hanya duduk dan merenung dan tanpa berbuat apa-apa gitu. Itu salah satu yang kita lakukan sebagai promotor panggilan, dan saya bekerja dengan promotor panggilan dari pastor-pastor Serikat Sabda Allah SVD. Ya mungkin dari ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, ada yang mau curhat. Suster sama Romo, ini Ya. saya lihat dari bahannya ya. Apakah satu kekurangan kita yang menjadi batu sandungan dalam mengikuti Tuhan? Jadi menurut Suster dan menurut Romo, apa yang menjadi kekurangan kita dalam mengikuti Tuhan? Baik, saya kira sebagai manusia kita semua pasti memiliki kekurangan ya. Sebagai manusia kita memiliki kekurangan. Entah secara kekurangan dalam arti fisik, kekurangan arti spiritual, kekurangan arti mental, kekurangan pengetahuan, kita pasti memiliki kekurangan. Dan untuk saya pribadi, ya kadang-kadang yang menjadi kekurangan saya itu bahwa kadang-kadang kita terlalu macam orientasi kita, macam berpikir, macam agak kecemasan. Apakah kita bikin ini baik dan benar gitu. Kadang-kadang itu mungkin satu hal yang kadang discourage gitu, memiliki saya itu. Apa yang sebetulnya ada potensi, tapi kan mungkin kurang percaya diri gitu. Itu yang membuat satu kekurangan saya dalam hal menjawab panggilan. Memang ada banyak hal yang Tuhan kasih pada kita, tapi kadang-kadang untuk saya secara pribadi itu sedikit macam not feel confidence untuk to show that God is really calling us. God can use me to do something. This is saya dikatakan satu kekurangan itu mungkin dalam hal ini. Ya, kalau untuk saya sih, saya masih melihat bahwa ambisi dalam diri saya itu masih gede. Jadi ambisi saya itu untuk melakukan banyak hal itu tuh masih banyak gitu. Dan itu yang harus saya sadarin ya. Dan komunitas itu baik ya, komunitas saya itu selalu mengingatkan.
selalu mengingatkan. Terus terang sih, seperti ini hari Jumat ini kayaknya Zoom kelima saya dalam minggu ini. Lalu Selasa hari Senin saya masih ada satu, Selasa saya masih ada satu. Itu batu sandungan. Ambisi itu masih besar, ego itu masih besar ya. Walaupun saya selalu berdoa, Tuhan ini untuk kemuliaan-Mu loh, ini bukan untuk kemuliaan saya. Tapi kadang itu saya suka menggunakan itu tuh sebagai alasan gitu untuk memuaskan ambisi saya. Itu sih. Saya rasa itu cukup normal sih, Suster. Cukup normal kalau kita manusia masih dengan keterikatan kita. Nah, sekarang gimana cara kita untuk melepaskan diri dari keterikatan itu loh, Suster? Ketika kita tahu, misalnya contoh, kita tahu kita punya ambisi, kita tahu kita punya ego, kita tahu kita punya keinginan-keinginan yang masih tidak teratur itu. Terus pengalaman Suster dan Romo, gimana cara kita untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan tersebut? Thank you. Oke, kalau saya sih yang pasti itu berdoa ya. Doa itu penting, doa itu kuat. Doa pribadi dan juga doa komunitas. Dan juga saya sharing. Saya sharing itu terbuka sekali ke komunitas, ke Romo Sony juga. Kita cukup dekat ya untuk sharing gitu. Lalu saya juga pergi juga ke pembimbing rohani saya, sharing yang mengingatkan saya, karena mengingatkan saya kehidupan spiritual saya ya bagaimana. Itu salah satu ya itu sangat mendukung sih, saya bilang itu sangat mendukung. Mungkin Pastor bisa. Baik ya, untuk saya sendiri ya, untuk saya melihat bahwa untuk bisa mengatasi ini, seperti saya bilang tadi, doa itu penting karena kita kembali kepada Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan bisa membantu kita. Yang kedua, saya juga kembali kepada motivasi awal tadi. Motivasi awal itu kita kembali kepada apa yang membuat motivasi saya menjadi pastor, apa yang membuat saya menjadi imam, atau menjadi misionaris tadi. Jadi kembali kepada motivasi awal, kita merasa begitu sangat dekat dengan Tuhan yang memanggil kita pada saat itu. Ya. Dan motivasi itu kita hidupkan kembali, kita kuatkan kembali, sehingga kesulitan kita alami itu dapat diteguhkan kembali. Selain kita juga tentu berbicara dengan kita punya pembimbing rohani, jadi kita semua harus memiliki pembimbing rohani. Sebagai seorang religius, tentu kita memiliki pembimbing rohani, seorang yang khusus, juga teman-teman sharing kita. Karena sebagai manusia kita bisa belajar juga dari online, dan orang bisa belajar dari kita sharing sangat penting. Jadi untuk saya kembali kepada apa yang bisa membantu kita pada saat itu, saya kembali kepada motivasi awal tadi. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita merasa ketika pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, itu yang kembali meneguhkan saya. Mungkin satu lagi ya, bersyukur gitu. Dan saya selalu ingat bahwa saya bisa seperti ini, saya bisa saat ini di sini itu hanya karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak kasih, itu saya tidak akan ada di sini, saya tidak akan bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Ya. Baik, Suster dan Romo, jawaban yang luar biasa. Selalu bersyukur ya. Dan pentingnya memang komunitas dan doa menjadi pusat dan sumber kehidupan kita. Terus, adakah yang membuat sedih Romo dan Suster pada saat kita nggak berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Terus gimana cara overcome? Banyak orang yang ketika kita udah tahu kita punya problem seperti itu, kita terus jalan seperti itu, dan yang ada kita kecewa dan kita marah terhadap diri kita sendiri. How to overcome problem-problem seperti itu, Suster dan Romo? Terima kasih. Baik, saya kembali kepada cerita pengalaman saya waktu saya di Angola tadi. Saya katakan bahwa saya pernah juga merasa macam bertanya, kenapa saya harus tinggal jauh-jauh gitu, kok pergi kunjung orang-orang di kampung yang sangat jauh. Waktu itu kan jalannya jauh, lalu jalannya jelek, tempatnya jauh, jalannya jelek juga. Situasi kan wah kita nih datang jauh-jauh hanya bisa melayani orang yang begitu tinggal begitu jauh gitu kan. Tapi bahwa situasi itu membuat saya menginternalisasikan bahwa itu bagian dari kelemahan saya, dan ketika saya berhadapan dengan mereka yang menunjukkan mereka kegembiraan, saya merasa bahwa Tuhan itu hadir di situ. Ya, memang
sebagai manusia kita tentu merasa sedih. Tapi Tuhan mempunyai cara tersendiri membantu kita untuk meneguhkan, memberikan kita penghiburan juga. Jadi dalam hal ini saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa walaupun kita sedih, tapi Tuhan bisa ada bersama kita, mungkin menangis bersama kita, berjalan bersama dengan kita juga dalam situasi sedih kita. Tapi bahwa sebagai manusia, kita juga tetap mengalami kesulitan atau sedih juga tentunya. Kalau buat saya mungkin satu yang saya boleh sharingkan, kalau kita memang beda ya dengan keluarga ya. Kalau kita kan single begini, salah satu kendala kita itu kesepian ya. Dan di situ saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak ada kosong gitu. Kayak saya nyetir, kadang itu saya tahun pertama itu saya nyetir itu bisa 14 jam baru saya stop gitu, berangkat jam 4 pagi. Jam 4 pagi nanti masuk mungkin jam 7 malam, jam 6, jam 7 malam itu capek, terusnya merasa kekosongan. Dan itu sebenarnya saya tahu bahwa bukannya Tuhan itu tidak berjalan bersama saya, tapi saya itu yang jalan sendiri gitu. Saya nggak mau jalan sama Tuhan. Itu untungnya saya ingat. Dan itu yang kadang itu buat saya itu sedih ya. Dan karena itu kita sebagai religius, sebagai misionaris ya, kita disarankan untuk punya relasi yang sehat, punya teman di luar. Selain pembimbing rohani, kita juga punya teman. Kita juga boleh liburan, kayak yang waktu itu saya liburan ketemu Grace di New York, terus kita sama-sama jalan ke New Jersey ya, ke New Jersey. Terus saya juga sama Pater Sami juga sama teman saya satunya, kita ke Kanada, ketemu tante saya, Tante Harti di Toronto, sama juga mengunjungi komunitas Indonesia di Kanada. Salah satunya sih itu ya. Tapi ya itu salah satu yang apa sih ceritanya overcome ya? Gimana overcome? Tapi sedih itu ada. Sedikit off track nih, Suster dan Romo. Boleh. Tadi kan kesepian, salah satu tantangan dalam hidup religius. Jangan bilang cuma dalam hidup religius loh. Kita kadang-kadang yang misalnya yang pasangan suami istri pun, kita pun kadang-kadang merasa kesepian. Dan orang-orang yang udah ditinggalkan pasangan juga merasa kesepian. Jadi kesepian itu sesuatu yang very human untuk kita hadapi. Dan kalau misalnya menanggapi untuk panggilan kayak suami istri, suami yang merasa kesepian, istri yang merasa kesepian, ada tips nggak? Tipsnya itu kalau itu komunikasi ya. Komunikasi itu mesti lancar ya. Komunikasi itu terbuka ya. Saya sih belajar dari kakak-kakak saya ya, dari orang tua saya juga. Jadi komunikasi itu mesti terbuka. Sama aja seperti kita itu juga komunikasi mesti terbuka ya. Kita nggak boleh simpen-simpen rahasia, itu kalau udah mulai simpen-simpen rahasia itu sudah bahaya. Sama aja sih kalau saya bilang komunikasi dan juga berserah ya ke Tuhan, bahwa Tuhan itu yang berencana dan Tuhan itu yang istilahnya itu mendatangkan Tuhan dalam kehidupan. Jadi seperti juga doa bersama, doa bersama dengan suami istri, doa malam, doa pagi. Dulu keluarga saya itu kita kalau pagi sama kita kalau malam itu kita harus doa gitu loh. Walaupun kita anak-anaknya itu kadang itu doanya itu sambil merengut gitu, tapi kita tetap harus duduk di depan itu, terusnya papi mami saya itu yang pimpin doa. Tapi dari situ kita jadi lebih mengenal Tuhan kan. Tuhan itu dibawa dalam kehidupan berkeluarga gitu. Itu bukan berarti bahwa papi mami saya itu nggak pernah ribut berantem apa gitu ya. Tapi saya lihat ada hubungan yang sehat, dan itu memang kita juga tahu bahwa komunikasi. Saya kira hampir sama dengan Suster katakan tadi. Saya juga, kita semua punya keluarga juga, punya orang tua juga. Waktu orang tua saya pernah rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, saya pernah tanya mereka itu, apa yang menjadi kekuatan kalian dalam hidup keluarga? Ya mereka bilang doa satu penting. Saya kira doa itu penting. Jadi bukan hanya untuk kita religius, tapi saya kira kita semua juga doa itu penting. Yang kedua, bahwa satu hal yang penting juga bahwa harus ada saling mengampuni. Saya pernah
baca juga bahwa ada orang sharing bahwa begini, bahwa jangan pergi tidur dengan rasa marah antara kalian. Jadi mungkin pengampunan itu penting. Setiap hari kita ikut misa, kita selalu mohon pengampunan kan, ya kan? Setiap kali kita ikut datang ke gereja, kita misa, kita selalu mohon pengampunan. Jadi mungkin baik juga mungkin sebelum hari berakhir, kita juga harus mohon pengampunan dari Tuhan dan juga antara sesama, tidak? Karena dengan demikian kita pergi istirahat dengan hati yang tenang, dan besok kita mulai dengan hari yang baru lagi, ya kan? Kalau tidak nanti kita tidur dengan rasa beban gitu kan. Jadi mungkin bisa juga kemampuan atau kemauan untuk bisa memberikan pengampunan. Ya, jangan membiarkan rasa, setiap kita pasti punya kesalahan, kekurangan kelemahan, tapi bahwa jangan membiarkan itu melewati setiap hari hidup kita. Artinya itu menjadi beban dalam relasi dan juga mungkin bisa menyebabkan sakit hati sendiri, bisa stres dan juga penyakit yang lain, ya kan? Karena itu pengampunan itu ada satu kekuatan penyembuhan sebetulnya. Ya, jadi mungkin saling mengampuni juga penting. Dan mungkin satu lagi juga ada orang bilang itu jatuh cinta itu gampang, tapi menjaga cinta itu susah ya. Jadi kita bisa bilang bahwa 30 tahun yang lalu kita jatuh cinta, tapi habis itu 30 tahun kemudian cinta itu sudah pudar. Jadi bagaimana kita juga memupuk cinta itu, dan itu tuh sulit. Dan itu sama saja seperti di di kehidupan religius itu, kita itu pada dasarnya kita itu awalnya itu kita jatuh cinta. Dan pada setelah beberapa tahun cinta itu tuh bisa pudar. Bagaimana cara kita itu tetap kita itu jatuh cinta, dan kalau kayak kita kan jatuh cinta dengan Yesus itu kan Yesusnya itu kan invisible gitu loh. itu salah satu mungkin yang bisa dipahami apa dimengerti gitu. Di mute, unmute. Sorry. Terima kasih, dan ada satu pertanyaan dari salah satu peserta di sini. Namanya Julius Prasadi menanyakan, terus gimana cara kita mengetahui apa panggilan dan misi kita di dunia? Tuh loh, susah kadang-kadang untuk bisa mengerti Tuhan mau bawa kita kemana, tuh ya. Jadi panggilan ada yang very early, ada yang later, dan gimana cara kita tahu sebenarnya Tuhan mau bawa kita kemana gitu loh. Gitu aja, Suster dan Romo, terima kasih. Kalau saya sebagai promotor panggilan, biasanya kalau saya itu sharing, apa sih sebenarnya yang kamu tuh suka gitu, apa talent kamu, apa yang membuat kamu itu happy gitu melakukan, dan di situ juga harus lihat kebutuhan dunia itu apa. Dan terus terang Tuhan itu tidak pernah bilang sama kita, oke, Lia, kamu belok kiri, kamu belok kanan, oke, saya akan bahagia kalau kamu jadi suster, saya akan bahagia kalau kamu jadi ibu dari anak-anak gitu. Itu tidak pernah, tapi itu memang datang dari suara hati kita ya, bagaimana kita itu tergerak. Jadi kalau seperti dulu saya lihat suster itu kok kayaknya kok tertarik gitu loh. Itu adalah salah satu tanda, signal. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu mengharuskan saya ke situ. Tapi Tuhan itu panggil saya, ayo Lia, kamu coba pikir gitu loh. Ini nih oke nggak gitu. Kayak Romo Sani itu lewat dari pastor parokinya gitu. Itu adalah satu tanda, dan terus terang kita itu memilih antara dua yang baik gitu loh. Kita tidak pernah memilih antara ini yang baik, ini yang jelek. Itu lebih gampang kan, tapi ini dua yang baik. Dan itu bukan berarti bahwa kalau kita pilih satu, itu kita sudah pasti lurus, sudah pasti aman-aman saja. Itu enggak. Bahwa kita harus bekerja keras juga untuk menjalani panggilan kita. Gitu. Mungkin Romo jadi tentang panggilan kita katakan bahwa panggilan itu dari Tuhan ya sebetulnya. Bukan dari inisiatif kita, tapi dari Tuhan. Dan dari pihak kita harus terbuka dan berusaha untuk menjawab panggilan ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu panggilan Tuhan ya? Jadi, karena itu panggilan Tuhan, tentu kita harus membawakan dalam doa. Dan juga kita harus terbuka, baru merasa bahwa saya merasa tenang, batin saya bahagia dengan pilihan saya ini. Seperti itu bilang tadi, bahwa
pilihan itu dua-duanya baik kan, tapi ada konsekuensinya. Kita pilih satu, berarti kita tinggalkan yang satunya. Ya, itu satu pilihan ya. Jadi seperti saya merasa bahwa ini pilihan saya. Dan pilihan saya itu saya rasa bahwa sangat senang, bahagia. Dan saya rasa bahwa Tuhan itu rasa dekat sekali dengan kita. Jadi kita rasa bahwa kegembiraan itu merupakan motivasi bagi kita untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah pilih itu. Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu baik. Jadi saya merasa melihat semua itu bahwa Tuhan punya dalam pengalaman hidup saya, bahwa Tuhan itu baik. Dan saya memberikan pilihan saya kepada Tuhan sebagai motivasi untuk menjadi kebaikan Tuhan sendiri. Dan saya sebagai seorang formator kerja di seminari, saya juga menemani anak-anak yang juga dalam panggilan, ya, bahwa kita akui bahwa panggilan dari Tuhan, ya, dari panggilan bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Jadi kita juga melihat bagaimana mereka merespon panggilan itu. Kita bisa melihat bagaimana mereka punya tingkah laku, attitude, dari bagaimana mereka menjawab panggilan. Tapi ingat juga bahwa ada juga yang mungkin masuk seminari, tapi mungkin cuma pikir bahwa ingin sekolah aja kan. Tapi justru ada yang jadi pastor juga, ya kan. Jadi panggilan itu dari Tuhan sebetulnya. Kita tidak bisa satu yang really, no. Yesus tidak pernah bilang ini harus begini tidak. Semuanya itu kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita terbuka dan membiarkan Tuhan sendiri yang membantu kita untuk meneguhkan panggilan pilihan kita tadi. Iya. Gitu. Romo, suster, saya ada tunggu bentar ya. Ini salam kenal dulu, Marta. Bisa lihat. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, panggilan itu, terus ya gitu. Romo sama suster juga jelasin itu panggilan dari Tuhan. Mungkin nggak kalau panggilan itu berubah? Selain berubah, kalau misalnya kita terus nggak ngikutin panggilan, terus ya gitu dipanggil lagi gitu. Soalnya gini, saya cuma mau share sedikit. Waktu SMA itu, saya mau jadi suster. Saya lari ke susteran di Bandung. Tapi terus waktu suster tanya, kamu kesini mau ngapain? Saya bilang, saya mau jadi suster. Terus susternya bilang, oh nggak gampang, nggak. Maksudnya jadi suster tuh mesti lewat gini, gitu. Terus kayak gitu, ya akhirnya saya disuruh pulang, terus papi mami jemput ke Bandung. Terus itu kan 2 SMA, terus begitu habis begitu ya pokoknya melanjutkan sekolah terus ke sini, terus married, punya anak gitu ya, happy, maksudnya it's not like unhappy. Terus saya juga terus ditinggal, maksudnya suami meninggal 10 tahun lalu. Terus saya lagi mikir apakah Tuhan tuh sebenarnya mau saya jadi suster ikut panggilan pertama. Soalnya once in a while itu masih selalu muncul lagi gitu loh. Cuman ya saya dengar ya jadi suster juga sekarang kan ada batas umurnya, nggak bisa lebih dari 36 or something ya kalau nggak salah. Jadi saya lagi mikir apakah sebenarnya saya panggilannya tuh jadi suster, waktu dulu memang mau jadi suster, tapi kok saya mungkin jadi beralih gitu ke yang lain. Ya cuman mau tanya itu aja. Panggilan itu sebenarnya tetap selalu sama, cuman caranya berbeda atau bisa ganti tapi balik lagi gitu loh. Saya kira, Thank you, Marta. Thank you, Ri. Ya, Romo dan Suster gimana? Kalau panggilan, Marta apakah tadi. panggilan itu masih nguber-nguber nggak ketika kita udah tua dan... Iya betul. Masih nguber-nguber nggak gitu? Begini, Mas. Kalau kita berpikir secara general, bahwa kita semua itu dipanggil mengikuti Tuhan, menghayati kehidupan Injil, ya. Dan itu ada 2 bagian, ada yang panggilan khusus, ada yang panggilan umum tadi. Kita katakan macam panggilan umum, kita semua sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing. Panggilan khusus seperti kita ini yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan cara hidup membiara, atau jadi imam, bruder atau suster gitu. Betul, semua panggilan itu sama. Sekarang mungkin ibu bilang mau beberapa panggilan lagi. Gitu. Saya kira kembali pada diri sendiri bagaimana Tuhan memberikan kegembiraan dalam hati kita tuh. Bahwa toh kita dipanggil untuk melayani orang lain kan bisa juga dengan situasi yang kehidupan yang ada ini. Jadi dalam pengalaman ibu yang sekarang ini pun bisa melayani Tuhan kan. Artinya tidak perlu harus
ke biara dulu baru melayani Tuhan, atau melayani Tuhan. Tapi bisa juga dengan situasi yang ada ini kan, ya, untuk bisa menjadi alat Tuhan juga. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, tapi memang harus terus dibawa dalam doa ya. Bisa jadi memang itu adalah satu keinginan yang belum keinginan gitu loh. Dan itu memang mungkin, dan ada sih kongregasi yang bisa terima untuk yang sudah pernah menikah dan sekarang sudah kembali single, itu ada. Dan memang ada kongregasi itu yang ada limitnya ya, tapi ada banyak di Amerika sini yang bisa. Dan tapi itu semua itu memang harus dibawa dalam doa, apakah itu murni, itu adalah panggilan diri. Dan itu mungkin sama aja seperti Tuhan panggil saya waktu kecil, tapi saya baru jawabnya itu umur 33 tahun. Itu bisa juga. Dan kalaupun saya jawabnya lain gitu loh, itu bukan berarti saya nggak akan happy ya. Itu memang dari kita, cara kita meresponnya itu bagaimana, apa yang membuat kita itu bahagia, apa yang membuat kita itu life giving gitu. Karena Tuhan panggil kita itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang. Kita harus ada self giving kita itu ke orang, nggak untuk kita. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Romo dan Suster. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya ingin tahu apakah menjadi imam adalah tujuan Tuhan menghadirkan Romo dan Suster di dunia, atau menjadi imam adalah jalan yang dibukakan Tuhan supaya Romo dan Suster dapat mengetahui misi kalian di dunia. Coba ulang lagi bisa pertanyaannya. Baik, pertanyaannya memang panjang banget. Saya ingin tahu apakah menjadi imam adalah tujuan Tuhan menghadirkan Romo dan Suster di dunia. Itu dulu satu. Jadi begini ya, kita semua mungkin pertanyaannya bahwa apakah kita sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah menentukan bahwa suratan. Betul. Apakah predestiny itu ada, Romo dan Suster? Kalau saya bilang sih tidak ada ya kalau predestiny. Jadi Tuhan itu tuh bukan, istilahnya bukan master yang nulis, oh kamu besok besarnya jadi ini, kamu besok besarnya jadi ini. Itu tuh semuanya free will. Tuhan itu tuh menawarkan. Sama aja seperti yang dari banyak dari Injil itu juga, Tuhan itu yang berinisiatif, Tuhan yang memanggil, Tuhan itu ngundang kita gitu loh. Ngundang kita sebenarnya untuk menjadi the best we can be. Jadi itu yang Tuhan itu, apakah itu lewat panggilan sebagai suster dan Romo, ataukah itu panggilan sebagai suami atau sebagai seorang istri, itu adalah pilihan kita. Bagaimana kita memilih yang ditawarkan Tuhan itu dan menjadikan kita itu the best we can be. Itu. Misalnya Tuhan Yesus memilih rasul-rasulnya kan, ada satu yang Yudas sebetulnya kita tahu bahwa dia kan akan mengkhianati, tapi bahwa Tuhan tetap memilih dia, ya kan? Nah, dengan siapa tahu mungkin dia akan berubah juga, ya kan? Dalam proses itu. Ya, seperti kami juga, seperti dalam kisah tadi kita baca Injil Markus tadi, bahwa Tuhan bertanya kepada dia, apakah engkau mau menjual harta semua itu lalu berikan pada mereka mengikuti aku? Memang sangat tergantung pada pribadinya, bahwa Tuhan menawarkan kepada dia. Sekarang apakah dia mau atau tidak, ya kan? Jadi panggilan itu sebetulnya tawaran yang bebas, dan kita sendiri yang bisa menjawab secara bebas juga. Ya, gitu. Jadi bahwa Tuhan yang panggil suatu datang dari Tuhan dulu, ya kan? Kemudian kita menjawab itu dengan kehendak bebas kita. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya kita sendiri yang menghidupi panggilan kita kan, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain menghidupi panggilan kita, ya kan? Saya kira sama juga dengan pernikahan juga, ya kan? Bahwa ketika sudah berpilih itu kan konsekuensinya ini, ya kan? Dan dalam menjalani hidup juga suami istri ini yang menjalani, bukan orang lain kan? Ya. Jadi hanya kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul bahwa dengan pilihan kita yang menerima semua konsekuensi yang kita hadapi. Nah, tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil, pasti kita akan senantiasa dibantu. Baik,
Jadi Tuhan memberikan kita istilahnya kehendak bebas ya, Romo dan Suster, supaya Tuhan memanggil, tapi kita sendiri yang mau menjawab iya apa enggak atas panggilan Dia. Dan next question-nya adalah, menjadi imam atau menjadi suster adalah jalan yang dibukakan Tuhan supaya Romo dan Suster dapat mengetahui misi kalian di dunia. Apakah yakin gitu loh, kalau menjadi imam atau suster itu adalah jalan yang Tuhan berikan kepada Romo dan Suster? Yes. Untuk saya sejauh ini saya yakin bahwa ini paling Tuhan panggil saya, karena saya rasa bahagia bahwa saya juga bisa memilih seperti misionaris yang dulu datang ke Flores, saya juga bisa pilih ke Afrika, dan saya sangat bahagia juga bekerja dengan orang kecil, melayani mereka di sana. Setelah saya dipanggil kembali ke sini. Jadi yang membuat kita rasa bahwa ini betul, kita merasa bahagia. Kalau panggil tidak membuat kita bahagia, nanti kita punya kehadiran akan menjadi semacam membuat orang lain tidak bahagia juga, ya kan? Dan kita sendiri merasa bahwa kita bahagia dengan panggilan kita. Karena kita punya panggilan ini bukan untuk diri kita, tapi panggilan untuk orang lain. Karena itu kita harus sendiri merasa bahagia, ya kan? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membahagiakan orang lain, kan? Makanya itu Paus Franciscus bilang, sebagai orang Kristen itu kita harus harus ada joy of the gospel gitu kan. Kita harus bawa kegembiraan Tuhan itu sendiri ya. Jangan seperti orang baru pulang dari kuburan, gitu. Ya, benar gitu. Saya bawa gini, bahwa kita sendiri harus bahagia kan. Pertama itu kita yakin bahwa inilah Tuhan berikan untuk kita gitu. Iya, kita harus yakin sih, dan keyakinan itu memang harus selalu dipupuk ya, harus selalu dipupuk. Memang ada kalanya, kadang ada nih mungkin agak ada, jadi ada suster-suster atau pastor-pastor juga ada kemungkinan juga nanti mungkin in the future 10 years from now saya jatuh cinta, tiba-tiba saya jatuh cinta nih. Terusnya habis itu saya harus kembali lagi ke motivasi awal. Kenapa saya mau jadi suster? Karena jatuh cinta itu adalah normal. Nggak bisa dibilang bahwa pastor dan suster itu nggak bisa jatuh cinta. Kita itu normal, kita harus bisa jatuh cinta. Tapi kembali pada keyakinan kita bahwa ini adalah jalan yang memang kita ambil, kita putuskan untuk melayani. Dan itu kita harus yakin di situ ya. Kalau enggak, nanti kita pindah-pindah terus. Kan juga nggak mungkin kalau udah married terus habis itu nggak yakin nih gue sama dia, nyari yang lain. Itu kan juga nggak mungkin kan. Jadi harus ada satu keyakinan ya yang memang harus dipupuk. Ya. Baik, terima kasih Suster sama Romo untuk jawabannya, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi susah ya. Ya, itu ada beberapa pertanyaan dari peserta yang kepengen tahu gitu loh, maksudnya apakah kalau panggilan tersebut beneran Tuhan udah tentuin apa belum. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh yang belum ngerti panggilan Tuhan, dan kita yang masih bingung atas panggilan tersebut, kadang kita suka bertanya, ini sebenarnya panggilan kita tuh dalam hidup itu kita mau dipanggil jadi apa sih? Tuhan mau apa dalam hidup kita? Itu loh, jadi nggak jelas jalannya. Jadi kadang-kadang tuh kita suka mikir, ini apakah sebenarnya hidup kita itu udah Tuhan tentuin, kita udah dikasih tahu, oh nantinya kamu bakal jadi ini, nanti kamu bakal jadi dokter, bakal jadi sarjana, bakal jadi segala macam. Udah gitu terus, apakah gimana caranya kita tahu kalau panggilan itu benar apa enggak? Tapi benar, apa yang tadi Suster dan Romo cerita itu benar banget. Kalau itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebahagiaan, berarti itu adalah panggilan kita. Jadi terima kasih, itu udah confirmation. Jadi intinya adalah kita dipanggil untuk juga discernment toh, Suster dan Romo. Jadi kita harus discern tentang panggilan kita. Dan kita harus selalu bertanya pada Tuhan dalam doa, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Even though dalam hari-hari pun, saya rasa Tuhan selalu memanggil kita setiap hari dengan panggilan kita yang berbeda. Karena pilihan hidup setiap hari juga berbeda, toh. Ya, betul. Ya, jadi kayak gitu. Nah, jadi banyak nih bulat-bulat bagus yang saya dapat, ya. Dan terima kasih banyak gitu ya untuk Romo dan Suster yang sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan saya rasa mungkin kalau masih ada pertanyaan dari peserta yang ada, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Oh iya, boleh. Ya, jadi terima kasih untuk waktunya, dan
terima kasih untuk menjawab semua pertanyaan kita, dan terima kasih untuk sharing-sharingnya yang luar biasa. Ya, Terima kasih. Ya, jadi sesuatu yang simple, kadang kita dipanggil dari awal, ya, dan kadang kita dipanggilnya udah terlambat, tapi bukannya berarti kalau waktu Tuhan terlambat, enggak, waktu Tuhan selalu yang paling baik, ya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk Suster dan Romo yang udah men-sharingkan semua dengan baik pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan nyanyi satu lagu. Lagu ini sebagai confirmation dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Bahwa langit tidak selalu biru. Jalan tidak selalu rata. Tetapi Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita. Dia selalu mendampingi hidup kita. Jadi judul lagunya Jangan Menyerah. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan. Buat para peserta yang nggak bisa ikutan nyanyi bareng, nyanyi dari rumah masing-masing, please. Jadi kita bisa bersama-sama katakan kalau, you know what, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Jadi setelah itu kita akan lanjutkan dengan doa dan berkat dari Romo dan Suster. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Romo dan Suster, dan kita mohon berkat dan doa dari Romo. Baik, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan kami menurut gambaran-Mu, dan Engkau menempatkan kami di dunia ini dengan tujuan-Mu. Engkau mencintai kami melebihi dari segala sesuatu, dan Engkau membuat kami untuk merasa bahagia dalam hidup dan pilihan kami. Kami bersyukur untuk pilihan kami masing-masing sebagai biarawan, biarawati, imam, sebagai orang tua dan keluarga, sebagai single, dan begitu banyak jalan yang Kau berikan kepada kami untuk mengabdi di Kau. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau senantiasa membuka pikiran hati kami untuk menyadari bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi bagi orang lain. Engkau memanggil kami seperti Engkau, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Engkau memanggil kami untuk melayani orang lain. Orang-orang yang dekat dengan kami, dalam rumah kami, dalam komunitas kami, dalam kelompok kami, dan juga dalam gereja kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami tantangan, ketika kami mengalami kesedihan, ketika kami menemukan sesuatu yang mungkin membuat kami merasa berat untuk menjawab panggilan kami. Bantulah kami. Kami mengikuti Engkau dengan segala kekurangan kelemahan kami. Engkau memahami setiap isi hati kami. Dan Engkau memahami akan kerapuan kami. Maka kami mohon kepadamu, datanglah menyentuh hati kami, mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan mengubah kami, membaharui kami untuk menjadi baru. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lah sumber kekuatan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan semua orang yang Engkau panggil. Tantangan kesulitan sebesar apapun, salib sebesar apapun, kalau kami mengikuti bersama Engkau, maka kami semua akan sanggup. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang kita kasih, orang-orang kita doakan, kami keluarga kita, dan mereka yang membutuhkan doa kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Romo dan Suster untuk waktunya yang luar biasa. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan sedikit sumbangan kasih untuk Romo dan Suster, kita ada link untuk dieselnya, tolong nanti tinggal dikirimkan ke Grace Pramono. Gitu aja. Dan kita mau foto dulu ya. Ya, kita bakal foto sama-sama. Oke, jangan malu-malu, keluarin videonya semuanya. Oke, ini ada 2 pages karena orangnya lumayan banyak. Jadi 2 take ya. 1, 2, smile. Oke. Oh, sebentar. Ada yang ketinggalan. Tunggu sebentar. Ada yang ketinggalan. Sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, tunggu sebentar. 1 pages lagi, sebentar. Ini di-save dulu ya. Oke, yang 1 pages lagi, senyum, smile. Tunggu. 1, 2, senyum. Oke, thank you so much. Thank you. Tunggu. Terima kasih. Satu lagi. Tante Lili, yuk ketinggalan. 1, 2, senyum. Oke, ada yang jogging tuh saya lihat. Wah, keren banget. Waduh. Mantap. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih juga. Terima kasih Romo. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yos, dikasih lihat dong slide terakhirnya, Yos. Ya, sebentar. Lagi di-save nih. Sorry, sebentar. Bentar ya. Ini slide yang terakhir. Bentar.
Jadi ini sebagai ungkapan cuman syukur kita kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman yang memang terpanggil untuk mau memberikan sumbangan kasih, tolong di Zelle langsung ke Grace, ya, nomor Zelle-nya 480-310-6991. Dan terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk partisipasinya, untuk semua pertanyaannya, dan Terima Tuhan kasih juga. memberkati kita semua. Oke, selamat malam Selamat malam semuanya. semua. Oke. Terima kasih semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Romo sama Suster ya. Nanti Ya, kapan-kapan boleh kita ya. undang lagi. Ya, Oke, oke, salam ya. ya. Yes, Oke. thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you, semuanya. Romo. Thank you. Thank Terima kasih you. ya. Thank you, Suster. Ah. Thank you. Bye. Dah. Laci, Kiriana. Halo. Itu siapa? Si Yeni Halo ya? dari New York. Si Yeni ya? Ibu Ya Mar. nih ya, ya Monggo nih. yang terakhir. Ibu. Ah, Ibu. ini begini di foto. Mana si Yeni masih ada, Ri? Thank you Hah? for joining Yeni us. masih ada. Masih. Mana si Yeni? Iya nih. Mana Yeni? Ya. Yan, Dia nggak ngeliat ya. apa kabar Yan? Baik deh. Halo Tante. Iya. See you 2 minggu lagi. 2 more weeks ya. Thank you Yan. Jangan lupa save the date ya, tanggal 26 Juli kita bakal ada acara dengan Romo Rohadi. Itu jam 6 pagi waktu San Francisco, jam 9 Kita jam 9 pagi. pagi waktu East Coast. Ntar gua call Jadi lu ya. kita akan ada acara dengan Romo Rohadi. Call lu. Temanya amat sangat bagus ya. Jadi stay tune, dan kita juga bakal ada acara dengan Romo Eko Wahyu OSC. Bagus banget judulnya tentang challenges kita membesarkan anak-anak di dunia yang sekuler ini. Jadi save the date 26 Juli dan tanggal 2 Agustus untuk acara-acara kita selanjutnya. Itu aja. Terima kasih dan I hope that everybody enjoy the talk today. Oke, bye. Oke, Semuanya. sampai ketemu. Thank you. Terima kasih ya. Thank Have a you. blessed weekend. Bye. You too. Bye. Ngomong nggak?